Itu abangnya ngomong apa? Nggak ngerti. Ngapain mau jadi babu ke negara orang? Sama dengan gaji PNS di sini. Hidup gue nggak minta makan dari elu. Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Halo Timer, jumpa lagi dengan saya Melki Antani di Apa Kata Mereka. Kali ini gue kedatangan Reisha, salah satu dari alumni Time Language Center yang alhamdulillah sudah mendapatkan SDUWHV. Ya, way to go, mate. Ya, kita ucapin selamat dulu ya kepada Reisha. Nah, gimana nih Reisha? Kenapa nih? Sebelum itu kita kenalan dulu deh sama Reisha nih. Dari mana kuliahnya, jurusannya apa? Atau Perkenalkan semuanya, nama saya Rasya Rafayadita. Saya kuliah di Universitas Negeri Padang, gitu bang. Panggilannya Isa. sekarang masih kuliah di semester? Sekarang di semester akhir bang, lagi skripsi. Wah, nah ini nih, ini yang mau gue bagi sama lo semua ya. Jadi sembari kuliah, mempersiapkan bahasa Inggris dan apply WHV. Inilah kondisi yang paling ideal nih ya. Kenapa alasan Reza milih WHV nih? Karena peluang di WHV itu besar, saya lihat bang. Di sana kan kita bisa kerja juga, bisa kuliah juga di situ, saya dengar. Jadi ya peluang untuk dapatin uang, untuk dapat relasi juga kan di sana banyak juga komunitas-komunitas dari Indonesia juga yang udah lulus. Ya keren, luar biasa ya. Gini nih yang keren, pemikirannya belum selesai kuliah tapi udah merencanakan persiapan masa depannya dan langsung melakukan action ya. Jadi nggak hanya punya mimpi gue mau lanjut studi atau mau gue WHV tapi ntar deh setelah tamat kuliah, tapi kayak Reisha dong, dari kuliah udah mempersiapkan bahasa Inggris, terus tahu peluangnya dan perencanaan kedepannya seperti apa nih. Nggak mau kerja di Indonesia nih ceritanya? Untuk kerja di Indonesia itu ya kita tahu ya bang, untuk peluangnya cukup susah untuk cari peluang di Indonesia dan UMR-nya juga tidak sebanding dengan kerja di luar negeri gitu. Dan kasarnya kalau kerja di luar negeri walaupun kita di sana yang paling rendah jabatannya juga gajinya tuh lebih gede daripada di Indonesia. Terus untuk pengalamannya juga setelah kita kembali juga sangat-sangat lebih dihargai kita di Indonesia. Untuk cari kerja di Indonesia pun nantinya lebih mudah gitu ya bang. Pokoknya 2 thumbs up deh buat Reisha. Gue jadi kagok gini ya bawain acaranya kan. Saking kerennya ya. Sejak 2013 kita di Time Language Center ngurusin WHV, itu baru 2 orang yang berpikiran seperti Reisha ini. Rata-rata anak WHV itu mempersiapkan WHV setelah tamat S1 bahkan S2 gitu loh. Nah itu baru nyiapin WHV. Tapi kalau kita di sini, Reisha ini dan satu lagi seniornya Rahman namanya, itu dari kuliah udah nyiapin WHV. Nah gimana nih belajar bahasa Inggrisnya di Time Language Center? Untuk pas belajar bahasa Inggris itu jujur Risa sama sekali nggak ada punya pengalaman belajar bahasa Inggris, nggak ada ikut les bahasa Inggris, dan tiba-tiba pas pengen ikut WHV, wah WHV buka nih, dan salah satu syaratnya itu IELTS kan bang. Jadi lihat di sini di Time Language Center, dan pas awal mulai untuk ikut kelas IELTS itu tuh rasanya tuh emang kayak 3 kali pertemuan itu pengen muntah, pengen nangis. Kayak teman sekelas Isa itu tuh ada yang dokter, ada yang udah dosen, rata-ratanya dosen. Jadi kayak kena mental gitu masuk di situ. Dan itunya Mr. Syukri juga kan ngajarinnya pakai bahasa Inggris terus. Isa sama sekali itu abangnya ngomong apa nggak ngerti sama sekali. Itu tuh kayak pulang kelas Isa mikir nggak mau lanjut lagi, langsung telepon kak Isa nggak mau lanjut lagi kak, kayak gitu, ngadu terus nangis kayak gitu bang. Memang bener-bener sama sekali kena mental shock gitu. Belajar IELTS itu memang sesusah itu, pengen muntah, nangis kayak gitu. Tapi ya mau kayak gimana, kita ada tujuan gitu ya bang ya, kita ada goals gitu. Jadi ya tetaplah dijalani ya, ternyata alhamdulillah sampai ya tercapai. Nah gitu dia. Jadi dalam memperjuangkan masa depan tuh mesti konsisten ya. Persisten, perseverant, dan konsisten dalam memperjuangkan masa depannya. Nah akhirnya alhamdulillah sekarang berhasil ya. Reisha ini berhasil mendapatkan IELTS 5 overall 5 ya, luar biasa. Dan untuk Reisha yang awalnya nggak tahu sama sekali apa itu IELTS, kalau kita bisa katakan itu bisa jadi di awalnya 2,5 kali ya, sekitar 2,5 nilai masuk pertama, dan alhamdulillah keluar 5, dan itu sangat bisa untuk WHV ya. Untuk biasanya dalam 4,5, syarat WHV 4,5. Nah itu dia. Nah Reisha ini juga punya kakak yang dulunya awalnya belajar di Time Language Center juga. Jadi sudah mendapatkan informasi tentang WHV juga dari awal-awal, sehingga dia benar-benar mempersiapkan sewaktu kuliah nih. Terus kira-kira nih bagi generasi muda Indonesia, khususnya yang sedang kuliah di semester 2, 3, atau 4, itu nih apa nih pesannya Reisha untuk mereka nih?
Mungkin bisa dipersiapkan dari sekarang-sekarang itu bahasanya sih, belajar bahasa Inggris dulu gitu Bang. Karena jangan sampai kayak Isa yang shock tiba-tiba belajar IELTS langsung gitu, nggak ada belajar kayak conversation sehari-hari aja nggak ada belajar gitu. Nah kalau bisa mungkin bisa ikut belajar bahasa Inggris di Time Language Center yang memang di sini banyak kan Bang itunya, nggak cuman IELTS saja gitu, biar nggak shock. Untuk persiapan bahasa sih itu utama menurut Isa. Oke, jadi belajarnya dari sekarang-sekarang ya. Jadi nggak boleh, karena belajar bahasa Inggris itu nggak kayak nuangin teh ya langsung penuh. By the way, kita minum dulu ya tehnya. Ini tehnya, silakan Resya. Sembari kita minum teh dulu ya. Jadi kalau di Time Language Center tuh memang kita ciri khasnya teh ya. Jadi tamu-tamu kita suguhin teh ya. Kita ngeteh dulu ya. Wow, ya. Kita lanjutkan nih pembicaraannya nih dengan Resya. Nah, Resya ini saya pikir adalah sosok yang menginspirasi anak muda Indonesia lainnya. Kenapa? Karena semasa kuliah udah mempersiapkan diri, udah punya planning yang jelas terhadap masa depannya. Jadi tidak hanya menuliskan mimpi-mimpi di dinding saja, tapi benar-benar menuliskan dan melakukan action ya. Action itu yang penting ya. Jadi kalau hanya bermimpi saja, panjang angan-angan tanpa mempersiapkan lebih lanjut, itu tentunya sama saja dengan hasilnya omong kosong lah ya. Nah, sewaktu mendapatkan kuota SDU tuh gimana ceritanya waktu itu? Di mana ngambil kuota SDU-nya waktu itu? Ngisinya itu di Telkom yang di sebelah Masjid Raya Sumbar. Jadi waktu itu ngisi bareng teman-teman dan ternyata kan error jam 9 katanya kan error. Pas sampai zuhur orang udah azan masih belum bisa nih Bang. Bisa pergilah sholat jalan kaki ke Masjid Raya Sumbar. Pas sedang mau sholat temen nelfon, Isa ini udah buka katanya kayak gitu, cepet ya ampun ini saya udah ambil wudhu, ya udah Isa tetap sholat dulu. Saya bilang iya nanti Isa sholat dulu. Sedang sholat itu Isa gemeteran, HP bunyi terus, cuman Isa berdoa ya Allah kalau memang ini nih ada untuk Isa pasti ada aja kayak gitu. Terus Isa lari-lari dari Masjid Raya Sumbar karena kan kesana jalan kaki, balik ke Telkom, dan ternyata alhamdulillah di situ ada teman-teman Time, ada Kak Melawati, ada Kevin dan lain-lainnya. Ternyata pas Isa datang mereka lagi bantuin. Oh, Masya Allah. Lagi bukain laptop Isa, mana file-filenya ini katanya kayak gitu. Ya Isa alhamdulillah bersyukur banget karena Isa memang kan pas itu tuh ternyata ada dokumentasi yang kurang. Berkas Isa ada yang kurang di sana, pada dibantuin Kak Melo pergi ke fotokopi ngeprintin di situ. Isa kayak ya Allah Masya Allah ini Isa dikelilingi orang-orang baik di situ gitu. Jadi merinding gue nih ceritanya. Ya kita di Time itu berusaha membondingkan ya, bonding antara student itu dekat. Jadi kita benar-benar help each other, dan mereka pun juga senior-senior di sana juga sangat membantu sekali untuk keberangkatan, untuk pekerjaan. Pokoknya insya Allah deh, kalau ke Time insya Allah tempat yang tepat bukan ya? Iya tepat banget sih Bang. Memang kayak senior-senior pun bisa chat kan, Bang Eki dan lain-lainnya itu pada kalau misalnya mau nanya apa-apa ya udah langsung telepon aja katanya kayak gitu. Terus memang benar-benar mengayomi lah yang adik-adik kita yang mau berangkat ini gitu di grup juga. Terus memang benar-benar ternyata udah selesai semuanya, udah terdaftar walaupun dengan beberapa drama kayak gitulah. Terus akhirnya alhamdulillah lulus. Dan sekarang dia datang ke Time Language Center, mau ngucapin say goodbye belum ya? Belum say goodbye. Oke, nah Reza kan masih semester 7 nih. Nah semester 7 itu kan masih kuliah ya. Ini gimana planningnya ke depan nih? Kapan mau berangkat UHV-nya? Oh, Isa sekarang kan lagi semester akhir nih. Jadi planning Isa lagi penelitian sekarang Bang. Jadi kan Sempro udah jadi siap ini penelitian, jadi selesaikan dulu penelitian, siap penelitian, nanti siap kompre kalau ada perbaikan Isa perbaiki dulu, langsung cus berangkat. Isa nggak wisuda dulu, nanti wisudanya setelah balik, kan wisuda di bulan 3 nih Bang. Jadi Isa ya udah kerja dulu ke Australia, ntar balik-balik udah bawa duit untuk wisuda. Boleh lah ya buat beli dress code wisuda. Buat modal gitu ya Bang. Buat modal wisuda. Untuk, kan kalau wisuda banyak juga Bang pengeluarannya untuk foto studio, untuk bajunya, toganya, untuk bayar uang wisudanya, untuk beliin baju keluarga sepaket gitu. Make up. Ya untuk make up MUA. Gila ya, anak sekarang tuh memang beda sama generasi yang terdahulu, yang wisuda ya biasa aja gitu. Tapi kalau sekarang ada bunganya juga ya, ada bunga, baju keluarga, udah kayak nikahan aja ya. Oke, terakhir nih, orang tuanya support banget ya berarti dengan pilihan Resya ini?
Kalau orang tua alhamdulillah kayak ya udah nggak apa-apa, yang mana yang terbaik aja ya dukung, kayak ayah ikhlas, bunda ikhlas kayak gitu. Karena kan kebetulan ada kakak juga kan, jadi nggak apa-apa katanya gitu. Iya, ini Reisha ini ada iparnya dari Ujang ya. Jadi kalau YouTube channelnya atau Instagramnya bisa di follow, ntar gue spill di sini ya. Ujang itu merupakan warrior WHV yang sekarang sedang study dan working visa dan sedang mengapply permanent resident. Kita doakan saja dan semoga berhasil ya Ujang di sana ya. Jangan lupa ya, ini di share juga ya videonya di Instagramnya biar makin seru kita di Australia, bisa makin rame. Ujang berada di Darwin ya, Northern Territory. Jadi ada beberapa negara bagian yang anak WHV dari Tam dan Yusan itu udah tersebar di sana semuanya. Di dunia akademisi kan banyak juga yang menentang WHV ini. Ngapain WHV? Ngapain jadi TKI gitu kan, nggak malu jadi pekerja migran. Apakah Reisha juga mendapatkan hal seperti itu dari para akademisi ya di kampus yang mengatakan bahwa WHV itu adalah TKI dan tidak worth it lah bagi kita seorang sarjana harus kerja kasar di Australia seperti itu? Apa nggak malu nih dibilang pekerja migran? Kalau untuk dari teman-teman sih Bang, banyak ngapain mau jadi babu ke negara orang kayak Ngapain mau jadi babu ke negara orang? Kayak gitu Bang, mereka ngapain mau jadi babu, ya udah ya kayak kita ngeresponnya ya santai gitu Bang. Ya nggak apa-apa jadi babu, jadi tukang cuci piring juga gajinya UMR di sini, gajinya PNS di sini. Kayak Isa jawabnya kayak gitu Bang. Itu sehari ya, gaji cuci piring sehari itu sama dengan gaji PNS di sini. Aduh, ini orang kedua yang kenapa nyebut PNS nih, ntar marah PNS loh. Mohon maaf. Ya, jadi gue sampein lagi slogannya sekarang. Ada dulu kita para anak WHV yang generasi pertama berangkat, yang generasi kedua setelah Rizky. Lihat tangan buruh, lihat kaki buruh, tapi lihat rekening buruh. Dalam pengalaman kita sejak WHV itu 3 digit itu bisa dalam 3 bulan ya. Jadi biar aja mereka berpikiran seperti itu, mau jadi babu kayak, mau jadi kuli kayak, itu hidup gue nggak minta makan dari elu ya. Ya betul nggak ya? Dan gue nggak minta duit IELTS, belajar IELTS dari elu. Silakan lu nikmatin dulu bully yang lu berikan ke Reisha, tapi setelah Reisha Instastory-nya dan update statusnya udah megang handphone yang kameranya 3 atau 4 itu, nah baru lu mau nanya-nanya Reisha nih. Gitu. Ya, baru nanya Reisha ya. Ya gitu Bang, makanya Isa kayak sekarang sebelum ada posting apa-apa. Jadi ntar kalau udah pasti udah di sana baru mau berani gitu Bang. Oke. Biar yang lain-lain pada shock. Itu banyak ya temennya yang ngebully seperti itu? Ya, lumayan sih Bang, kayak kalau Isa ceritain, kan Isa kemarin ini terlambat skripsi gara-gara fokus ke sini dulu. Isa lagi skripsi ya juga, terus lagi les IELTS ya juga kan. Jadi emang bener-bener kayak sakit banget kepala ya, dua-duanya harus dikejarin. Jadi memang di sana Isa jadinya yang skripsi ya ketinggalan, nggak ada bimbingan di sana kan. Banyak teman-teman, kenapa baru sekarang? Isa bilang Isa lagi persiapan, Isa lagi les IELTS, Isa lagi persiapan ini. Kayak pada ngeremehin kayak gitu. Biarin saja mereka meremehkan Anda saat ini, dan kita juga nggak perlu membuktikan ke mereka. Karena yang perlu kita lakukan adalah fokus terhadap target yang kita tuju. Setuju? Setuju. Ya, jadi it's time to build our future ya. Dan jadi Reisha alhamdulillah sudah berhasil mendapatkan SD WHV. Mudah-mudahan lancar untuk medical check up-nya dan pengurusan visa ke Australia, dan berangkat sesegera mungkin ya. Nah, ini kompre udah ada jadwalnya belum ya? Kompre bulan ini Bang, ngejarin bulan ini. Ya, luar biasa itu bincang-bincang saya dengan Reisha. Yang pertama, poin yang saya berikan adalah yang pertama, dia melakukan persiapan sebagai kuliah, sehingga dia nggak perlu menghabiskan uang lagi setelah kuliah, nggak minta duit lagi sama orang tua persiapan bahasa Inggris, dan juga tidak memerlukan waktu lagi untuk mempersiapkan bahasa Inggris. Semua dilakukan sembari kuliah, walaupun painful ya, karena ada skripsi, IELTS, deadline dan segala macamnya, tapi dia fokus pada targetnya bahwa my dream is WHV. Jadi dia pantang menyerah terhadap bully yang diberikan oleh teman-teman sekelasnya atau teman-teman di kampus, mengatakan dia menjadi babu di Australia, whatever it is. Mau jadi babu, gue aja mantan tukang cuci mobil di Australia, gajinya 2 jam itu 500 ribu.
why not gitu ya, 2 jam 500.000 ya, lu cari di mana duit segini 2 jam 500.000 menit. Yang ketiga adalah semangatnya adalah mempersiapkan bahasa Inggris yang luar biasa. Sehingga yang terakhir yang saya ingat adalah bahwa dia mengatakan waktu sholat tadi, itu merinding saya jadinya, karena dia mengatakan bahwa kalau ini rezeki saya, itu akan menjadi rezeki saya. Dia yakin itu, dan alhamdulillah dia mendapatkan SDWFV yang diimpi-impikan oleh banyak generasi muda Indonesia. Itu saja barangkali dari Time Language Center bersama Reisha, mahasiswa Universitas Negeri Padang yang mendapatkan SDWAV, dan saya berharap nih juga akan banyak generasi-generasi setelah Reisha dari WNP yang ikut Work and Holiday Visa, karena dengan Work and Holiday Visa akan banyak sekali kesempatan terbuka lebar dan Anda juga bisa menjadi permanent resident di Australia. Oke, Reisha, it's time to build our future with Time Language Center. Bye bye.